kita semua. Kami dari kelompok 4 membawakan materi tentang limbah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Apristarianti dengan NIM 22224111063. Saya Maria Margareta Bitin dengan NIM 222411462. Saya Venesia Da Costa dengan NIM 222411089. Saya Maria Serlince Ut dengan NIM 222411071. Saya Yani Sopo dengan NIM 222411052. Saya Wong Kiki Mlafu dengan NIM 2222411092. Dan saya Maria Arianti Manik Tefoti dengan NIM 222411067. Baik, ada 7 materi pokok yang akan kami bawakan hari ini, yang akan dibawakan oleh para pemateri hebat kami. Langsung saja pada materi-materinya. Limbah adalah bahan atau zat yang dihasilkan dari suatu proses atau aktivitas yang tidak lagi memiliki nilai atau fungsi yang berguna. Limbah juga dapat berupa bahan padat, cair, atau gas yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti industri, rumah tangga, pertanian, atau medis. Yang berikut adalah jenis-jenis limbah. Yang pertama, limbah padat. Limbah padat dapat berupa sampah, plastik, kertas, atau bahan lain yang berbentuk padat. Dan yang kedua, limbah cair. Limbah cair berupa air limbah, minyak, atau bahan lainnya yang berbentuk cair. Dan yang terakhir, limbah gas. Limbah gas dapat berupa pula gas buang, asap, atau bahan lainnya yang berbentuk gas. Berikut sumber limbah. Yang pertama, limbah industri. Limbah industri dapat berupa bahan kimia, logam berat, atau bahan lainnya yang dapat dihasilkan dari proses produksi. Yang kedua, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga dapat berupa sampah organik, plastik, kertas, atau bahan lainnya yang dapat dihasilkan dari kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, limbah pertanian. Limbah pertanian dapat berupa sisa tanaman, pupuk, atau pestisida yang dapat dihasilkan dari kegiatan pertanian. Yang keempat, limbah medis. Limbah medis dapat berupa bahan-bahan yang dapat dihasilkan dari kegiatan seperti jarum suntik, obat-obatan, atau bahan lainnya. Berikut adalah siklus pengolahan limbah. Yang pertama, siklus pengumpulan, yaitu proses pengumpulan limbah dari sumbernya, seperti rumah tangga, industri, dan lain-lain. Yang kedua, siklus pengangkutan, yaitu proses pengangkutan limbah dari tempat pengumpulan ke tempat pengolahan. Yang ketiga, siklus pengolahan, yaitu proses pengolahan limbah untuk mengurangi volume dan bahaya limbah. Dan yang terakhir, siklus pembuangan, yaitu proses pembuangan limbah yang telah diolah ke lingkungan. Berikut dampak limbah bagi lingkungan. Yang pertama, pencemaran air. Limbah cair dapat mencemari sumber air seperti sungai, danau, dan laut. Yang kedua, pencemaran tanah. Limbah padat dapat mencemari tanah sehingga mengganggu kesuburan tanah dan ekosistem. Yang pertama, yang terakhir, pencemaran udara. Limbah gas dapat mencemari udara sehingga mengganggu kualitas udara dan kesehatan manusia. Berikut ini beberapa cara dalam mengelola limbah dengan baik dan benar. Yang pertama, memisahkan tempat pembuangan limbah secara organik atau anorganik. Yang kedua, mengganti alas plastik dengan koran atau kardus. Yang ketiga, mengubah limbah organik menjadi pupuk kompos. Yang terakhir, mendaur ulang limbah organik kering. Kesimpulan dari materi ini adalah ketika kita sebagai masyarakat kita mengelola limbah dengan tepat akan mengurangi dampak negatifnya dan menjaga lingkungan kita agar tetap sehat.